warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ninit. Selamat siang Bung Tom. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu Ninit, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ninit yang sudah berkenan untuk membantu saya untuk menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Bila memungkinkan, dan saya berharap Ibu mau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Yonita Kusnandar SSN. Saya selaku guru mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Cimahi, Kabupaten Kuningan. Kita langsung saja ya Bu. Untuk materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti pada kegiatan pembelajaran yang akan saya hadiri. Nah, materinya itu apa dan untuk kelas berapa Bu? Di mata pelajaran seni budaya yang akan saya bahas nanti itu adalah materi tentang seni tari di kelas 7. Lalu tujuan pembelajarannya apa saja Bu? Untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, saya memiliki 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, meragakan beragam sikap dan dari gerak dasar tari tradisional daerah setempat dengan memperhatikan unsur utama tari. Dan yang kedua, menganalisis nilai-nilai dalam gerak tari tradisional daerah setempat berdasarkan unsur pokok tari. Bagus sekali ya Bu, tujuan pembelajarannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, metode apa yang akan Ibu gunakan, dan tolong Ibu untuk menjabarkannya sedikit. Untuk metode pembelajarannya sendiri, saya mempunyai 3. Yang pertama ada metode ceramah, kedua diskusi, dan yang ketiga demonstrasi. Untuk yang metode ceramahnya itu sendiri, saya akan menjelaskan materi mengenai seni tari. Yang kedua, diskusi. Saya akan meminta anak-anak untuk belajar di dalam kelompok. Dan yang ketiga, demonstrasi. Saya akan meminta anak untuk memperagakan salah satu tarian khas daerah setempat. Wah, metodenya sungguh bervariasi sekali ya Bu. Nah, selain juga dengan menentukan tujuan, menentukan metode, kira-kira strategi apa saja yang akan Ibu buat atau yang akan Ibu rencanakan untuk tercapainya tujuan pembelajaran? Untuk strateginya, saya punya 3 juga ya Bu ya. Untuk yang pertama, mempersiapkan modul ajarnya. Nomor 2, mempersiapkan latihan LKPD. Yang ketiga, mempersiapkan video pembelajarannya. Baik Bu. Ya, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang materi, tujuan, metode, dan juga strategi yang akan Ibu gunakan. Nah, selanjutnya Bu, saya mau tanya, sasaran pengembangan dari kegiatan ini ya, yang saat ini kita lakukan, dan juga dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, sasarannya itu untuk siapa saja Bu? Oke. Sasarannya itu ada 2 ya Bu ya. Sasaran untuk siswa yang pertama dan yang keduanya untuk guru. Untuk yang siswa, tujuannya adalah tercapainya tujuan pembelajaran murid. Yang kedua, menggunakan metode yang bervariasi dengan harapan siswa menjadi aktif saat pembelajaran. Untuk yang sasaran bagi guru, yang pertama mengembangkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran manajemen kelas dan melakukan refleksi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar siswa karena kegiatan belajar sekarang harus berpihak pada siswa. Baik ya Bu, sasaran pengembangannya itu sangat jelas ya. Berarti sasarannya itu ada 2, yang satu untuk siswa dan yang satunya lagi untuk guru, yaitu khususnya mungkin untuk Ibu Ninit sendiri ya. Kalau boleh tahu, kira-kira kapan ya kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademiknya? Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok kita bisa laksanakan. Baik Ibu, kita ketemu lagi besok
dalam kegiatan supervisi akademik. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Baik, terima kasih Bu Ninit. Ya, sama-sama Ibu. Saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, KM siapkan ya. Belum belajar Sebelum mulai belajar, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik, bagus. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada kesepakatan belajar dulu. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan gembira. Yang kedua, tertib di dalam kelas. Ketiga, aktif dalam pembelajaran. 4, menghargai pendapat sesama teman. 5, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Dan ke-6, izin jika ingin ke belakang. Baik, ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Oke. Ini untuk kesepakatan belajar ya. Untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat memeragakan ragam sikap dan gerak dasar tari tradisional daerah setempat dengan memperhatikan unsur utama tari. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai dalam gerak tari tradisional daerah setempat berdasarkan unsur pokok tari. Nah, sebelum memasuki materi, kita ada ice breaking. Ya, ice breaking itu supaya kalian bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, semuanya silakan berdiri dulu. Oke. Ikutin gerakan Ibu ya. Sebelum mengikuti gerakan Ibu akan memberikan contohnya dulu. Ya. Mungkin kalian pernah melihat di media sosial tentang ice breaking ini ya. Ada yang tahu? Yang Marina menari di atas menara. Apa kalian pernah mendengar? Pernah? Coba lihat Ibu dulu ya. Marina menari di atas menara. Bisa? Bisa. Coba kita peragakan ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, udah hafal? Makin cepat, makin lambat. Ya, dari cepat ke lambat, dari lambat ke cepat. Oke, 7, 8. Marina menari di atas menara. 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 Oke. Gimana? Udah konsentrasi belum? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kalian boleh duduk kembali. Kita mulai ke materinya ya. Sebelum ke materi, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Yang bisa menjawab, acungkan tangannya. Ya, oke. Siapa yang bisa menjelaskan tentang jenis-jenis tari? Boleh? Tari tradisional dan tari modern. Tari tradisional dan tari modern. Pertanyaan yang kedua, ada unsur-unsur pokok tari. Siapa yang ingin menjawab? Boleh? Unsur-unsur pokok tari ada 3. Iya. Yaitu wiraga, wirasa, wirama. Oke, betul. Berarti unsur-unsur pokok tari itu ada 3. Yang dimana itu wiraga, wirasa, dan wirahma. Wiraga itu artinya raga. Kalau wirasa? Wirahma? Ada irama. Oke, udah pada paham ya?
Untuk jenis-jenis tarinya juga ada tradisional dan modern. Yang masih ingat tentang tari tradisional? Pengertian tari tradisional? Tari yang hidup dan berkembang di daerah setempat. Oke, baik. Itu untuk pertanyaan pemantik ya. Nah, tadi ada pertanyaan unsur-unsur tari, pokok tari. Yang kedua ada jenis-jenis seni tari. Nah, sekarang ada pengertian seni tarinya. Ya, pengertian seni tarinya itu adalah bentuk kesenian yang unik dan kompleks yang menggabungkan gerakan tubuh yang seirama, ekspresi pikiran dan perasaan, serta pengalaman dan narasi dalam satu medium ekspresi artistik. Untuk pengertian singkatnya adalah, seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak tubuh manusia, yang dimana unsur-unsur di dalamnya ada wiraga, wirasa, dan wirahma. Untuk jenis-jenisnya ada tari tradisional dan tari modern. Dapat dipahami? Oke, dipahami. Ya, nah, di sini ada penjelasannya. Unsur pokok tari. Wiraga. Wiraga adalah sebagai salah satu unsur penting dalam seni tari, mencakup semua aspek gerakan tubuh yang digunakan untuk menyampaikan pesan, cerita, atau emosi kepada penonton. Yang kedua ada wirasa, yang dimana itu rasa, merujuk kepada esensi emosional dan ekspresi perasaan yang ditransmisikan melalui tarian. Dan yang ketiga ada irama atau wirahma, adalah unsur ritme atau irama dalam tari yang berkaitan erat dengan musik pengiring dan tempo tarian. Yang selanjutnya, nah, unsur-unsur pendukung tari ada apa saja? Dan kostum. Oke, properti. Ya, unsur-unsur pendukung tarinya ada tata rias dan kostum. Ya, terus pola lantai dan properti. Apa bedanya kostum dan properti? Nah, untuk kostum sendiri itu pakaian yang digunakan oleh penari. Nah, untuk propertinya adalah alat peraga dalam tari. Ya, contohnya seperti apa? Piring, tari piring ya. Tari piring berarti propertinya apa? Piring. Kalau tari kipas? Kipas. Tari payung? Kalau tari pendet pakainya apa? Ada bokor dan bunga kamboja. Kalau tari topeng? Topeng ya, dan begitu sebagainya. Ya, itu untuk unsur-unsur pendukung tari. Selanjutnya, nah, kita ada penampilan, ya, mengamati tari merak ya. Kita tonton dulu videonya ya. Kalian perhatikan.
Oke, setelah tadi kita melihat video merak tadi ya, ada soal dari Ibu. Ya, latihan soal dari Ibu, silakan kalian kerjakan secara kelompok. Silakan dikerjakan ya. Apa ada yang sulit? Ada? Mudah? Mudah. Silakan dikerjakan. Yang sudah, angkat tangannya ya. Sudah? So, lanjutkan. Ini sudah? Iya. Yes. Sudah ya? Sudah. Sudah belum? Sudah. Oke. Nomor 1, ada yang ingin menjawab? Acungkan tangannya. Soalnya nomor 1 tadi apa? Pengertian Apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Yang ingin menjawab silakan acungkan tangannya. Yo. Sok. tarian yang berasal dari daerah setempat dan diturunkan secara turun-temurun. Jadi apa yang maksud dengan tari tradisional? Tarian yang lahir dan berkembang di daerah setempat dan diturunkan secara turun-temurun. Betul. Nomor 2. Pertanyaannya Sebutkan 3 contoh tari tradisional dan daerah asalnya. Cung. Ayo, angkat tangannya yang menjawab. Ayo. Sok. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Tari pendek berasal dari Bali. Tari saman berasal dari Tari merak berasal dari Jawa Barat. Tari saman berasal dari Aceh. Dan satu lagi, tari pendet dari mana? Dari Bali. Oke, itu ada 2 nomor. Sekarang nomor 3. Nomor 3 apa pertanyaannya?
Oke, properti apa yang digunakan di tari topeng? Acungkan tangannya. Ya. Ya, tari topeng. Apa aja propertinya? Ada yang mau nambahkan? Ya? Topeng dan kain ulos. Topeng dan kain ules. Oke. Betul. Nomor 4. Masih seputar tari topeng. Ayo, tari topeng. Soalnya apa nomor 4? Berasal dari mana tari topeng? Berasal dari manakah tari topeng? Ayo, cium tangannya, ayo. Dari Cirebon, Jawa Barat. Nomor terakhir. Masih seputar tari topeng juga ya. Nomor terakhir. Apa pertanyaannya, Neng? Apa fungsi dari tari topeng? Apa fungsi dari tari topeng? Cung lagi tangannya. Ya? Sarana hiburan, sarana upacara, penyebaran agama. Oke. Jadi tari topeng itu berfungsi sebagai sarana hiburan, sarana upacara, dan sarana penyebaran agama. Oke. Jadi itu soal dari Ibu. Ya, dan semuanya sudah paham ya? Nah, untuk materi berikutnya, kita ada lagi mengamati video. Simak lagi videonya ya. Ya, Bu. Nanti ada pertanyaan lagi dari Ibu.
Oke, tadi kita udah menyaksikan video tari apa? Tari pendet. Dari tari pendet berasal dari mana? Bali. Dari Bali. Oke. Nah, untuk keunikan tari pendet sendiri, apa keunikan dari gerakannya? Dari mana? Dari kepala hingga kaki, apa yang bikin unik dan ciri khasnya apa? Dari mana? Dari mata, dari bola matanya. Nah, untuk propertinya sendiri, menggunakan properti apa? Apa? Bunga kamboja dan bokor. Oke. Ada pertanyaan seputar tari Bali? Tari pendet? Udah cukup? Sudah. Oke. Dari semua materi awal dari Ibu tadi, dari unsur, jenis, sampai mengamati video, apakah ada pertanyaan? Apa sudah paham semuanya? Sudah paham. Sudah paham ya? Bagus. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan memperagakan tari pendet. Ya? Oke. Oke. Siapa yang mau menemani Ibu di depan untuk memperagakan tari pendet? Boleh maju ke depan. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar tari pendet? Belum? Oke, kita latihan dulu ya. Yuk, kalian di belakang, Ibu di depan. Untuk kaki kirinya di belakang, kaki kanan maju ke depan. Ya, rengkuh. Tangannya di sini. Ya, dibuka ketiaknya. Ya, hop. Ada aba-aba. Kita jalan. Ya, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maju ke depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 hitungan, kita berbalik ke kanan. 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Balik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke depan. 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami? Sudah bisa? Kita gunakan musik ya. Oke, yuk. Lanjut. Oke. Tepuk tangannya.
Barusan kalian sudah memperagakan tari tendet. Boleh duduk? Nah, terima kasih ya. Nah, untuk materinya sudah habis. Apa ada pertanyaan? Ada yang belum paham sampai di sini? Sudah. Untuk minggu depan, Ibu ingin kalian kembali menampilkan videonya di rumah ya, di rumah masing-masing. Nanti setelah pertemuan berikutnya, Ibu ingin melihat kalian memperagakannya secara berkelompok. Siap ya? Siap. Nah, untuk materi saat ini sudah cukup dulu ya, karena hari sudah siang. Ya, oke baik. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Kokom, hari ini Bu Kokom sudah melaksanakan sebagai supervisi akademik ya ke rekan sejawat. Ibu siapa? Ibu Yuanita, pembelajarannya apa? Mata pelajarannya itu seni budaya Bu. iya berarti seni budaya kelas 7 berarti sudah dilaksanakan percakapan pra-observasi dan juga observasinya. Kemarin pra-observasi melaksanakannya pakai teknik apa? Pra-observasi ya, melaksanakan dengan sesi wawancara itu. Coaching berarti ya, coaching sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan dalam LMS juga dalam modul juga ya dipraktekkan sama Bu Kokom. Nah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan pra-observasi dan observasi langsung di lapangan, waktu wanita melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu Kokom. Berarti sekarang menginjak pada sesi terakhir yaitu wawancara pasca observasi. Nanti silakan Bu Kokom menggunakan praktek coaching juga menanyakan kesan-kesannya, apa kekurangan dan kelebihannya sebagai refleksi dari apa yang sudah dilakukan. Nanti silakan saya akan memberikan waktu seluas-luasnya kepada Bu Kokom bersama rekan sejawat Ibu Yuanita ya untuk berdiskusi melaksanakan wawancara pasca observasi. Bisa dimulai sekarang Bu Kokom, silakan. Ya baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatan yang sudah diberikan. Kami berdua, saya dan Bu Nini akan melaksanakan praktik yaitu percakapan wawancara pasca observasi terhadap kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Nini. Mangga saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nini. Bagaimana kabarnya Bu Nini? Alhamdulillah ya. Kita sekarang saat ini sudah sampai ke tahap yang terakhir Bu Nini, yaitu pasca observasi, di mana saya akan menanyakan kesan-kesan dan juga perasaan Bu Nini setelah melaksanakan kegiatan observasi bersama dengan saya. Baik Bu, untuk yang pertanyaan pertama yaitu saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bu Nini setelah melaksanakan kegiatan observasi yang bersama dengan saya. Silakan. Yang saya rasakan saat itu nervous dan juga senang belajar. Kenapa disebut nervous? Karena yang pertama melaksanakan kegiatan supervisi yang kita bersama dengan teman-teman dan juga ditambah juga adanya kamera. Jadi saya bertemu. Selain itu saya juga merasa senang karena bisa berkolaborasi bersama. Terus selama kemarin ya kita melaksanakan kegiatan observasi
komunikasi di dalam kelas. Tadi kan yang dirasanya itu perasaan nervous ya, karena mungkin pada saat itu kaget, oh ada kamera kita mau di syuting ya Bu. Nah, terus yang kedua, bullying juga merasa bahagia karena kita bisa berkolaborasi bersama ya Bu. Kita mulai berkolaborasi dari cara menyusun RPP ya, sehingga akhirnya kita mengaplikasikan RPP yang sudah kita buat bersama ya Bu. Nah, selanjutnya tadi kan saya sudah menanyakan perasaan ibu ini ya. Yang kedua, apakah ada perasaan yang mengganjal atau perasaan tidak puas yang ibu rasakan selama kegiatan observasi kemarin? Yang saya lakukan pada pembelajaran kemarin, saya masih sudah melakukan pembelajaran yang kelas. Tujuan pembelajaran yang dilakukan dapat tercapai, saya dapat mengelola kelas dengan baik, namun saya belum sempat melaksanakan refleksi dari akhir kegiatan pembelajaran itu. Iya, kemarin karena kebetulan kita prakteknya itu tentang tari tradisional ya Bu. Ya, kita kan di akhir pembelajarannya itu memberikan contoh tentang tari tradisional. Jadi agak keteter mungkin ya Bu. Ya, agak keteter. Jadi salah satu langkah dalam kegiatan pembelajarannya yaitu penutup ya Bu, belum muncul. Jadi kira-kira karena waktu itu bukan dijadikan alasan ya Bu, mungkin masih ada kekurangannya baik ini ataupun saya dalam kegiatan itu. Terkadang kita larut dalam asyiknya mengajar sehingga kita lupa terhadap waktu ya Bu. Jadi mungkin manajemen waktunya tolong untuk ditingkatkan oleh unit ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, nah selain tadi karena kurangnya manajemen waktu ya Bu, manajemen kita selaku guru karena terbawa suasana asiknya mengajar, kesulitan apalagi yang ibu Nini hadapi, khususnya kendala yang dihadapi dari anak. Kesulitan yang saya hadapi itu melihat anak agak kaku di awal kegiatan pembelajaran ya Bu. Namun setelah melakukan ice breaking, kemampuan sedikit berbeda. Dan juga masih ada beberapa anak yang ragu untuk mengangkat tangan selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ada juga yang ternyata kurang senang dengan pembagian pengetahuan seperti itu. Itu yang kendalanya. Oh iya, kalau kendalanya itu kaku karena ada kamera, kaku karena ada saya, ya menurut saya itu sudah teratasi ya Bu dengan adanya kegiatan ice breaking. Yang saya lebih soroti itu mungkin lebih ke anaknya kok bisa kaku, bisa merasa tidak puas dalam pembagian kelompok. Kira-kira apa yang akan Ibu Nini lakukan ke depannya supaya hal itu tidak terjadi lagi? Yang saya akan lakukan adalah dengan cara mengetahui anak-anak secara lebih dekat, juga menjaga komunikasi dalam kegiatan sehari-hari, memberikan tujuan yang berpendapat, dan juga mengenalkan keinginan mereka untuk memilih teman sekolah yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Dengan begitu, saya akan mampu dapat mempengaruhi jadi si anak itu lebih aktif belajar, kita menjaga relasi hubungan dengan anak ya Bu Nini, terus menjaga kedekatan kita dengan anak supaya anak tidak malu lagi saat mereka diminta untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya, sangat bagus sekali Bu Nini. Memang hal itu tidak mudah ya Bu Nini, baik bagi Bu Nini maupun bagi saya. Kita sama-sama masih belajar, perlu ada perbaikan ke depannya ya. Mari kita sama-sama belajar, kita perbaiki hal yang sudah baik, dipertahankan dan
kekurangannya kita perbaiki bersama-sama ya Bu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan kepada Bu Ninin. Semoga kegiatan observasi yang sudah kita lakukan bisa memberikan manfaat baik kepada saya maupun kepada Bu Ninin sebagai rekan yang saya observasi. Mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kokom yang sudah begitu lancar dalam melaksanakan pasca observasi ini. Dan sebelum saya tutup nih, bagaimana perasaan Ibu Ninin nih setelah di supervisi akademik oleh Bu Kokom? Ya senang juga, dapat pembelajaran juga yang tadinya masih kurang, terus di observasi sama ibu, diskusi Kita bikin rancang ya. Jadi kita bisa merefleksi. Kalau yang menjadi supervisi akademik, bagaimana perasaannya? Saya berikan yang Bu, namanya juga ya ini itu kan bukan hanya memenuhi tugas yang Bu, saya juga kan berupaya untuk membantu Bu Ninin, jadi supaya Bu Ninin itu kedepannya Bu, nanti kita tahun depan atau semester depan kita membuat RPP yang berdifferensiasi itu seperti apa, membuat tujuan pembelajaran yang baik itu ABCD-nya itu seperti apa. Jadi sebenarnya itu mengingatkan kembali kepada diri saya yang Bu, bukan hanya pemenuhan tugas tapi juga sharingnya juga berbagi dengan Anda. Jadi artinya memang supervisi akademik ini dengan menggunakan wawancara dan workshop ini sangat bermanfaat sekali bagi kedua belah pihak. Yang pertama memang manfaatnya bisa dirasakan oleh guru yang melakukan pembelajaran. Jadi kita bisa tahu nih, walaupun memang dalam keseharian pun kita harus merefleksi diri, kita bisa mengevaluasi dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Tetapi nuansanya, suasananya beda kan ya, uniknya ada yang memperhatikan dan tidak ada yang memperhatikan. Artinya bahwa supervisi akademik ini adalah kegiatan yang bisa mengukur kita sejauh mana kita sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dan kita juga tahu mengevaluasi diri apa yang lebih dari diri kita, apa yang kurang dari diri kita, dan kita bisa sharing. Bukan berarti yang mensupervisi itu lebih unggul segala-galanya, tetapi di sini kita bisa berkolaborasi. Nah, menurut apa yang sudah saya perhatikan dari kegiatan observasi ini, memang pembelajaran yang sudah boleh dilakukan sudah efektif sekali. Tadi sudah banyak, ada kekuatannya, ada kelemahannya gitu ya. Saya mohon dan saya harapkan hasil dari supervisi akademik ini benar-benar bisa dicermati dengan baik, bisa dipelajari supaya memang jadi bahan refleksi dan evaluasi kita sebagai pendidik. Terima kasih untuk Bu Ninin sudah mau menjadi rekan kerja yang di supervisi, yang diperhatikan gitu ya oleh Bu Kokom, dan Bu Kokom juga bisa belajar dari apa yang dilaksanakan Bu Ninin dan bisa berkolaborasi memperbaiki apa yang masih menjadi kekurangan. Saya tutup saja biar kita kekuatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa bergantung